Alright, good morning. Selamat pagi semua saudara yang hadir di sini maupun Anda yang di rumah. Bagaimana kalau saat ini kita bangkit berdiri, kita berdoa. Saya kemarin ikut menyaksikan sebagian daripada conference webinar kita untuk anak-anak muda. Powerful saudara. Dari hari Jumat sampai kemarin luar biasa, sangat amat powerful, bagus sekali saudara. It was well prepared. Saya percaya anak-anak Anda diberkati. Amin saudara. Dan yang ikut bukan hanya dari gereja kita di sini saudara, tapi juga ada gereja dari salah satu gereja di Walnut, Agape Christian Center yang ikut. Ada juga gereja kita dari Lafayette, Indiana yang ikut, yang dari Chicago ikut juga, yang dari West Palm Beach ikut juga, yang dari Orlando ikut juga saudara, dan tentunya yang dari Walnut dan dari San Bernardino anak-anak youth ikut. Puji Tuhan, saya merasa senang sekali saudara. Karena apa? Karena kita melengkapi tugas dari kita sebagai hamba Tuhan itu melengkapi supaya apa? Supaya semua saudara diperlengkapi untuk pelayanan, untuk pekerjaan pelayanan. Jadi bukan cuma 1-2 orang atau 5 orang aja yang melayani, tapi supaya semua orang bisa diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan. Amin. Semua kita bisa aktif, bukan cuma beberapa orang. Orang tua juga bisa aktif. Amin. Anda yang di rumah, orang tua juga bisa aktif. Anak muda juga bisa aktif. Bisa diurapi. Semua saudara bisa diurapi. Amin, amin. Saya diberkati luar biasa, dan saya percaya hari ini semua Anda akan dilengkapi lagi melalui firman Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Dan waktu Anda membuka hati untuk menerima firman Tuhan, maka Anda akan dijamah. Kubuka hati. Amin. Kubuka hati. Yang bisa ditayangkan kata-kata itu. Untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu, ambil alih hidupku, tar-Mu sekali lagi. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Itu nyanyian kami, itu doa kami, itu penyembahan kami, itu pernyataan dari cetusan hati kami ya Tuhan. Aku buka hati, Engkau bicara, Engkau merubah kami, Engkau bicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus semua yang percaya berkata amin. Semua yang percaya yang di rumah juga berkata amin. Kita sama-sama berkata haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang judulnya adalah Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku. Dan klikernya belum jalan, tolong diaktifkan. Tuhan adalah penolongku, dan subtitlenya adalah berharap kepada yang memberi pengharapan. Saudara, hari ini saya akan cerita 2 cerita aja, saudara. 2 cerita dari 2 konteks firman Tuhan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara bahwa Alkitab itu berisi banyak cerita. Banyak cerita. Saya nggak akan cerita banyak-banyak, saya hanya ambil dari 2 contoh cerita aja. Katakan cerita. Jadi cerita itu adalah cerita-cerita yang kita bisa belajar dari hidup mereka supaya kita bisa aplikasikan di dalam hidup kita. Tahukah saudara bahwa hidup saudara juga menjadi cerita?
Mungkin sekarang ini Anda sudah menjadi cerita buat orang-orang lain. Anda diceritakan hidupnya, kesaksiannya Anda diceritakan kepada orang lain. Ada yang baik, ada yang nggak baik. Saya berharap yang diceritakan yang baik supaya bisa membangun. Amin, saudara. Dan seringkali di dalam orang mengalami tantangan di dalam hidupnya, pada saat walaupun Anda sudah terima Tuhan Yesus, walaupun Anda sudah dipenuhi Roh Kudus sekalipun, waktu di dalam perjalanan hidupnya Anda mengalami tantangan atau kesulitan atau halangan atau tragedi atau aniaya atau apapun ya, bisa saja biarpun Anda sudah terima Tuhan, biarpun Anda sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sekalipun, Anda bisa saja hilang pengharapan. Anda bisa lupa bahwa Tuhan adalah penolong Anda. Anda bisa lupa kepada firman Tuhan yang disampaikan. Yang Anda pernah dengar, Anda sudah pernah dengar, sudah menjadi rema sekalipun, Anda bisa lupa. Karena apa? Karena tantangannya begitu berat. Karena sakitnya begitu nggak enak sekali. Karena penderitaannya begitu lama. Sehingga apa yang Anda doakan nggak langsung terjadi, apa yang Anda minta nggak langsung Anda alami, maka saat itu Anda bisa goyang. Makanya di dalam hidup kita ini saya perlu ingatkan lagi untuk semua kita, termasuk saya sendiri juga, kita perlu ingat-ingat bahwa ini kenyataan hidup ini demikian. Kenyataan hidup, semua saudara pernah mengalami masa sulit. Semua saudara, kita semua pernah mengalami. Nah, waktu kita mengalami semuanya itu bagaimana? Ingat bahwa Tuhan adalah penolong saya. Katakan, Tuhan adalah penolongku. Yang di rumah juga katakan sama-sama, Tuhan adalah penolongku. Oke, jadi kita berharap kepada yang memberi pengharapan. Tadi diumumkan bahwa nanti hari Rabu itu session yang pertama kita akan dilayani oleh Brian Simmons. Dia adalah orang yang menerjemahkan The Passion Translation. Dia itu adalah seorang misionaris. Dia orang yang tadinya nggak kenal Tuhan, tapi kemudian dia menerima Tuhan Yesus dan dia satu keluarga melayani menjadi misionaris. Dia menjadi misionaris di mana? Di pedalaman, di hutan di mana saudara, di antara Kolombia dan Panama. Dan itu satu pernyataan iman yang luar biasa ya, satu keluarga lagi saudara. Menurut saudara bagaimana orang yang sudah membuat komitmen, sudah berkorban, sudah mau pergi ke sana untuk bisa melayani ke satu tempat yang bahasanya mereka nggak paham, kira-kira itu adalah satu komitmen atau bukan? Tentunya satu komitmen yang sangat besar. Mungkin Anda bisa berpikir, oh kalau sudah begitu pasti Tuhan akan lindungi, Tuhan pasti akan sertai, Tuhan akan, semuanya itu betul, Tuhan sertai betul. Tapi apa yang Anda harapkan, apa yang mereka harapkan belum tentu seperti itu yang terjadi. Karena apa saudara? Dia banyak sekali kesaksiannya. Banyak sekali apa? Banyak sekali ceritanya. Nah saudara, salah satu kesaksian, salah satu ceritanya ialah saudara, satu hari anak perempuannya dia itu dibawa oleh penduduk setempat karena apa? Digigit ular yang sangat berbisa. Luar biasa sekali, sehingga saudara nggak ada jalan lain saudara, harapannya sebetulnya nggak ada. Tapi puji Tuhan, pada saat itu tiba-tiba ada pesawat yang datang saudara dan bantu, dan anak itu dibawa ke hospital dan hampir mati saudara, sempat koma kalau nggak salah 1 bulan. Saudara, bayangkan kalau Anda jadi orang tuanya, bagaimana saudara? Tapi dari proses semuanya ini, Brian Simmons yang adalah orang yang belajar bahasa, ya linguistik, dari situ ternyata Tuhan pakai dia untuk bisa akhirnya menjadi lead translator dari The Passion Translation. Jadi saudara bayangkan, cerita demi cerita yang saya akan ceritakan hanya 2 cerita saudara. Tapi paham bahwa hidup Anda adalah juga sebagai cerita. 2 cerita yang akan saya ceritakan, di dalam cerita itu ada ceritanya sendiri juga. Jadi ada cerita di dalam cerita. Mau tahu ceritanya apa saudara? Oke, kita lihat di sini saudara, ada seorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Dia dikenal sebagai Yohanes Pembaptis saudara. Dia ini adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia dipenuhi Roh Kudus apa enggak saudara? Kapan dia dipenuhi Roh Kudus? Dia dipenuhi Roh Kudus pada saat dia masih di dalam rahim ibunya.
Jadi kalau bicara mengenai dipenuhi Roh Kudus, dia itu orang yang dipenuhi Roh Kudus dari rasanya nggak ada dari kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus dari rahim mamanya kita. Jadi orang ini adalah luar biasa sekali, betul saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, dia bilang begini, dari semua nabi-nabi yang sebelumnya ini ya nggak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi orang ini luar biasa sekali. Padahal saudara, dari apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ini, dia nggak pernah melakukan mujizat satu kali pun, saudara. Tapi Yesus berkata bahwa dia ada dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, nggak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi ada ceritanya. Mau tahu ceritanya, saudara? Ceritanya ini begini, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-11, di dalam penjara, katakan penjara. Di dalam penjara, Yohanes mendengarkan tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Loh, kok bisa begitu ya? Mungkin saudara pernah dengar cerita daripada Yohanes Pembaptis ini, tapi saya mau jelaskan sekali lagi, saudara. Yohanes Pembaptis ini dia sudah bersaksi, dia sudah omong, dia sudah khotbah, dia sudah menceritakan kepada banyak orang, ini loh, dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia cerita, dia memberikan kesaksian, dia cerita bahwa waktu dia membaptis Yesus, dia melihat langit terbuka dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Luar biasa sendiri, luar biasa sekali, saudara. Yohanes Pembaptis adalah orang yang bicara bahwa inilah aku membaptis kamu dengan air, tapi ini loh orang yang akan datang kemudian ini, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dahsyat sekali, saudara. Tapi kok bisa pada saat tertentu, pada saat-saat yang demikian, dia bisa bertanya, kamu orangnya atau bukan ya? Apakah engkau orangnya? Kenapa kok dia bisa begitu? Kenapa kok dia bisa ragu? Saya percaya di dalam cerita kita, di dalam kehidupan kita, ada saat-saat di mana Anda bisa bimbang, Anda bisa goyang, walaupun Anda sudah ke gereja, walaupun Anda sudah dibaptis, walaupun Anda sudah dipenuhi Roh Kudus sekalipun. Karena apa? Karena pada saat Anda mengalami tantangan yang berkepanjangan, bisa-bisa Anda bertanya. Yohanes bertanya pada saat apa? Dia di penjara. Saya percaya penjaranya ini bukan hanya sembarangan penjara, saudara, tapi satu penjara yang berkepanjangan. Dan Anda tahu ceritanya bahwa kemudian Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya. Pada saat mengalami hal yang demikian itu, dia bertanya, dia suruh orang lain, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Pada saat itu Yohanes Pembaptis, dia ragu akan apa yang dia sudah ceritakan, apa yang dia sudah khotbahkan, apa yang dia tahu. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini membangun Anda sekarang dan juga di kemudian hari. Kalau di kemudian hari Anda mengalami tantangan yang berkepanjangan, sakit yang nggak langsung disembuhkan, bagaimana, saudara? Atau bahkan dalam konteks ini akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal. Akhir ceritanya, saudara, dia tuh nggak mundur. Dia tetap berapi-api, dia tetap bersemangat di dalam Yesus. Karena apa? Anda waktu baca konteks ini, Yesus menjawab mereka, pergilah katakan kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya selidiki dalam The Passion Translation, itu ada dijelaskan demikian, saudara. Di dalam The Passion Translation itu bunyinya demikian.
Oh, praise the Lord. And tell John that the blessing of heaven comes upon those who never lose their faith in me, no matter what happens. No matter what happens. No matter what happens, Anda mempunyai iman dan percaya kepada Yesus, maka Anda akan mengalami the blessings of heaven. Tapi ini nggak gampang, saudara, nggak gampang. Kita perlu ingat terus-terus bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku perlu berharap kepada siapa? Berharap kepada orang, berharap kepada uang, berharap kepada koneksi, berharap kepada pengalaman. No, berharap kepada yang memberikan pengharapan. Yang memberikan pengharapan adalah Yesus itu sendiri. Kalau Anda menaruh pengharapan Anda kepada orang lain, Anda pasti akan dikecewakan, pasti Anda akan patah semangat. Tapi kalau Anda menaruh pengharapan kepada yang memberi pengharapan, maka Anda nggak bisa akan digoncangkan. No matter what happens, saudara. Jadi saya melihat di sini bahwa di dalam cerita ini ternyata bukan hanya Yohanes Pembaptis, bahkan banyak orang-orang yang mempunyai pengharapan yang beda. Orang Israel mempunyai pengharapan bahwa secara politik, Yesus datang itu untuk membebaskan mereka dari orang-orang Romawi, saudara. Tapi yang disampaikan, yang terjadi, yang mereka lihat, yang mereka dengar, itu loh, kok Yesus nggak bebaskan kita ya? Kok Yesus nggak melakukan seperti yang saya harapkan? Itu sebabnya pengharapan kita perlu disinkronize, perlu diselaraskan dengan pengharapan yang dari Tuhan. Namun saya mau jelaskan sekali lagi, karena tadi saya omong di dalam cerita, ada cerita, saudara. Anda perlu tahu, walaupun Anda sudah punya pengharapan yang selaras dengan firman Tuhan, yang selaras dengan janji firman Tuhan, seringkali waktunya nggak seperti yang Anda harapkan. Kita mau supaya Tuhan itu bekerja sesuai dengan timetable-nya kita, sesuai dengan waktunya kita. Tapi Yesus itu nggak begitu. Jadi waktu Yohanes Pembaptis dan juga orang-orang Israel melihat, oh ini kok begini ya, nggak seperti yang saya harapkan, nggak seperti yang kami harapkan. Yang dilakukan Yesus itu apa, saudara? Dia khotbah. Dia menyampaikan firman, dia berkhotbah, dan khotbahnya itu, saudara, bukan, walaupun Anda perlu tahu ini secara teologis, Anda perlu tahu bahwa walaupun Yesus menyembuhkan orang sakit, ya, mentahirkan orang kusta, Anda perlu bahwa teologi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu bukan teologi the kingdom of healing, saudara, tapi the kingdom of heaven. Dia memberitakan Injil kerajaan surga, Injil kerajaan surga, Injil kerajaan surga. Dan yang disampaikan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, selain dia berkhotbah mengenai the kingdom of God, dia itu melakukan pelayanan kasih, saudara. Dia berbuat baik, terus kemanapun dia berbuat baik, saudara. Dia diurapi Roh Kudus untuk berbuat baik. Jadi saudara bisa melihat di sini, ternyata Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kalau menolak itu ada yang tadinya nggak percaya lalu menolak, tapi ada juga yang tadinya sudah percaya tapi kemudian nggak percaya, saudara. Tadinya sudah percaya tapi kemudian nggak percaya. Tahukah saudara bahwa ada banyak orang ateis? Orang ateis itu apa, saudara? Orang ateis itu orang yang nggak percaya Tuhan, betul? Ateis, nggak ada Tuhannya. Theos itu Tuhan, itu anti Tuhan, nggak percaya Tuhan. Ada orang-orang ateis yang sebetulnya tadinya percaya Tuhan. Oh ya, tadinya percaya Tuhan, tadinya ke gereja, tapi karena tidak melihat seperti yang mereka harapkan, minta, atau bahkan doakan, mereka jadi pelan-pelan tidak percaya. Mereka mundur, mereka goyang. Padahal, saudara,
Saya mau ingatkan, sesuai dengan zaman di mana kita hidup saat ini, kita semuanya ini perlu tambah berakar. Kita perlu tambah bersemangat kepada Tuhan. Ada saudara-saudara yang mulai kendor, yang mulai hanyut, yang mulai drift away bahasa Inggrisnya. Anda mulai hanyut, Anda mulai suam-suam, Anda mulai kayak, oh pokoknya begini aja dah, oh ya nggak ke gereja nggak apa-apa lah. Oh ya, saudara, saya mau beritahu bahwa ada bedanya loh kalau kita ketemu di sini dengan Anda melihat di Zoom. Saya nggak mau memberikan tuduhan. Kalau saudara punya existing condition, silahkan tinggal di rumah. Tapi ada orang-orang yang karena sudah mulai suam-suam, mereka itu menjadi malas. Mereka itu menjadi malas ke gereja, saudara. Dan jadi bukannya ada alasan, tapi membuat alasan. Are you with me? Hati-hati saudara, hati-hati saudara. Sekali lagi saya mengasihi saudara semuanya saudara. Dan saya sekali lagi saya jelaskan, kalau Anda ada keadaan-keadaan yang membuat Anda untuk lebih baik tinggal di rumah, silahkan saudara. Tapi kalau yang saya bicarakan ini adalah orang-orang yang nggak punya alasan, tapi bikin alasan untuk nggak datang. Firman Tuhan mengatakan jangan menjauhkan dari pertemuan ibadah. Ada bedanya saudara, tentu ada bedanya. Siapa di sini yang bisa bilang bahwa ada bedanya Anda lihat di Zoom dengan Anda datang di sini? Tentunya ya ada bedanya loh saudara. Jadi makanya kita perlu tahu, jangan sampai kita yang sudah percaya kepada Tuhan karena tantangan atau kesulitan hidup yang berkepanjangan bisa menjadi ateis. Kita belajar dari cerita Yohanes Pembaptis. Dia bertanya, tapi kemudian waktu dia mendengar jawaban daripada Tuhan Yesus yang disampaikan oleh murid-murid Yohanes Pembaptis, imannya bangkit. Dia nggak takut. Dia nggak takut, bahkan sampai mati pun dia nggak takut, saudara. Karena di dalam Tuhan kematian bukan kekalahan. Di dalam Tuhan kematian itu hanya tidur aja, saudara. Tidur. Siapa yang tadi malam tidur? Siapa yang tadi malam bukan hanya tidur tapi ngorok? Nah sekarang Anda bisa di sini. Berarti Anda sekarang bangun, ya. Jadi kalau kematian itu Yesus katakan seperti tidur aja. Demikian juga kalau kita mati itu ya berarti kita bangkit bersama dengan Kristus. Bangkit bersama dengan Kristus. Ini adalah waktunya di mana gereja Tuhan, Anda semua kita di sini, kita perlu bangkit, kita perlu bersemangat. Kita nggak boleh mengizinkan semangatnya menjadi kendor atau suam-suam. Kita mesti berani bayar harganya. Kita mesti berani bayar harganya dan berani menyampaikan kabar baik. Yesus datang untuk preach the gospel of the kingdom. Dia sampaikan kabar baik, saudara. Jadi cerita yang pertama ini cerita Yohanes Pembaptis. Saya harap kita semua bisa nyambung, bisa, oh iya ya, saya juga pernah ngalamin, atau mungkin Anda bukan hanya pernah ngalamin, Anda sedang ngalamin saat ini, sehingga iman Anda digoncang. Waduh gimana ya, saya sudah ke gereja, saya sudah melayani, saya sudah memberi, saya sudah menolong, saya sudah ini. Ingat saudara, Tuhan penolongku. Berharap kepada yang memberi pengharapan. Oh, karena tantangan, ada beberapa saudara di sini yang mengalami tantangannya bukan cuma 1-2 minggu, ada yang sudah berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun yang masih belum breakthrough. Tuhan adalah penolongmu. Berharap kepada yang memberi pengharapan. Cerita yang kedua adalah cerita yang saya percaya Anda sudah tahu. Banyak saudara yang sudah tahu paling enggak ya, yaitu cerita waktu ada gambarnya di sini apa saudara? Ini adalah cerita daripada Maria dan Marta waktu saudaranya yang namanya Lazarus itu sakit. Waktu Lazarus itu sakit, karena mereka ini teman baik dengan Tuhan Yesus, Maria dan Marta menyuruh orang untuk datang kepada Yesus. Dan ini ceritanya, sekali lagi ceritanya. Dan nanti kita akan lihat di dalam cerita, ada cerita lagi. Coba kita lihat ya. Yohanes pasal yang 11 ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit namanya
Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur. Oh, ini luar biasa sekali, minyak mur. Minyak mur, dan menyekanya dengan rambutnya. Itu ada ceritanya sendiri, saudara. Ayat yang berikutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Kabarnya apa? Ini kabarnya, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Benar apa enggak? Kalau Anda sudah tahu ceritanya, Anda bisa bilang, enggak benar nih, gitu ya. Tapi jangan mendahului ceritanya dulu, saudara. Ikut kalau Anda pada saat itu ada bersama dengan Yesus, mendengar berita ini, Anda dengarkan ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Dijelaskan, dipertegas, ditekankan lagi. Jadi yang ngomong bahwa Lazarus yang engkau kasih itu bukan cuma orang yang datang kepada Yesus, tapi Yesus sendiri itu memang ditegaskan lagi. Memang. Jadi saya mau beritahu kepada saudara, kalau saudara sekarang lagi sakit atau mengalami tantangan apapun, Yesus mau negaskan kepada saudara bahwa Yesus memang mengasihi saudara. Yesus mengasihi saudara. Yesus mengasihi karena saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Yesus mati buat semua saudara. Jadi di sini katakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, ini dia yang kita kurang suka dengar. Atau kadang-kadang kita lupa, saudara. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, deliberately, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Loh, kenapa sengaja ya? Kenapa sengaja? Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Ya, tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Oh, ini bukan hanya terang yang di luar, tapi terang yang di dalam. Are you with me? Jadi ternyata ada cerita di dalam cerita, saudara. Nah, demikian perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Nah, saudara lihat di sini. Dia sudah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Seringkali di dalam hidup kita itu ada banyak salah mengerti. Di dalam buku Yohanes itu ada banyak murid-murid yang mengalami salah pengertian, saudara. Salah pengertian waktu Yesus bicara kepada seorang yang ahli Alkitab yang namanya Nikodemus. Waktu Yesus berkata mengenai orang harus dilahirkan kembali, Nikodemus salah mengerti. Bagaimana aku orang yang sudah dewasa ini kembali masuk ke dalam rahim ibuku. Jadi Yesus ini bicara dengan bahasa yang kadang-kadang kita nggak bisa mengerti, saudara. Tapi ini sebabnya di dalam cerita ini kita perlu selalu belajar mendengar dengan hati kita, bukan hanya dengan pikiran kita. Listen with your heart. Dengar dengan hati kamu, sehingga pada saat Anda mendengar, waktu Anda belum mengerti, Anda bertanya, Anda berseru kepada Tuhan, aku belum mengerti nih, coba jelaskan Tuhan. Maka Anda nggak akan buru-buru atau terlalu tergesa-gesa, terlalu cepat untuk menolak. Karena nggak ngerti, Anda tolak aja. Jangan begitu, saudara. Di sini Yesus berkata, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, guess what? Saya nggak salahkan, saudara. Tapi murid-murid Yesus itu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Saya nggak salahkan. Kalau saya ada di situ, kira-kira saya akan ngomong yang begitu juga. Karena dia bicaranya tidur sih, ya.
Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Kalau Anda mau bicara pakai bahasanya Anda, ya Yesus akan bicara pakai bahasanya Anda. Dia bisa nyambung, dia bisa jelaskan. Tapi Yesus mau bawa kita ke bahasanya dia. Dalam bahasanya Tuhan, dalam bahasanya kehidupan, mati itu cuma tidur. Ganti baju. Ganti dari tubuh jasmani ini, kemah yang sementara ini, pakai menjadi kemah yang kekal, diganti dengan tubuh kemuliaan. Nggak perlu kacamata, nggak perlu sakit, nggak perlu tongkat, nggak perlu obat, karena punya apa? Tubuh kemuliaan. Nah bahasanya tuh begitu, Yesus tuh mau bawa kita ke bahasanya dia. Tapi dia coba untuk pakai vocabulary atau kata-kata bahasa manusia supaya kita bisa nyambung. Are you with me? Oke? Kalau enggak kita nggak bisa nyambung, saudara. Oke, ayat yang berikutnya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Oh, ternyata Yesus mau supaya murid-muridnya belajar percaya. Dia mau bawa kita semua ini untuk belajar percaya. Sudah percaya, puji Tuhan, belajar percaya lagi. Karena Anda dan saya, kita semua nggak bisa maju ke depan dengan iman yang kita punya tahun lalu. Iman yang tahun lalu, yang bulan lalu, baik, bagus, puji Tuhan, kesaksian, baik. Tapi untuk di kemudian hari, saudara, Anda perlu iman yang baru. Karena Tuhan Yesus akan membawa saudara dan saya dari iman menuju kepada iman. From faith to faith. What got you here won't take you there. Kalau Anda sudah sekarang ada di sini, Anda berada di mana keadaan Anda sekarang ini, karena Anda sudah beriman. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi untuk kemudian hari ini Anda perlu iman yang baru. Ya, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Yesus yang sama di dalam Roh Kudusnya saat ini mau membawa kita semua untuk belajar percaya. Belajar percaya. Ayo belajar percaya. Belajar percaya. Belajar percaya. Saya mendengar banyak kesaksian-kesaksian dari cukup banyak saudara di sini. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi kita semuanya ini terus perlu belajar percaya lagi. Perlu belajar percaya lagi. Amin saudara. Ayat yang berikutnya, lalu Thomas. Nah ini dia saudara. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya itu, yaitu muridnya yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ceritanya Anda tahu bahwa Lazarus bangkit. Dia mati, betul. Ini saya nggak akan bacakan atau ceritakan semuanya, tapi supaya Anda tahu bahwa kesudahannya itu bukan Lazarus tetap mati, enggak saudara, Lazarus dibangkitkan. Tapi di dalam cerita ada cerita, saya mau beritahu kepada saudara bahwa sekali lagi Tuhan adalah penolongku. Katakan sama-sama, Tuhan adalah penolongku. Sekali lagi, Tuhan adalah penolongku. Berharap kepada yang memberi pengharapan. Lagi katakan, Tuhan adalah penolongku. Tuhan bicara secara pribadi, bukan hanya secara kelompok, bukan hanya secara grup, tapi secara pribadi, ya saudara. Anda bisa melihat di sini bahwa ternyata saudara Thomas yang disebut Didimus ini kok bilang begini ya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Kok rasanya bete banget gitu ya. Kok rasanya negatif banget gitu ya. Karena apa? Karena di ayat sebelumnya kan dia bilang ya, murid-muridnya, bukan hanya Thomas, murid-muridnya bilang, kita balik lagi ke Yudea, kamu dulu mau dilempari, mau balik lagi ke sana.
Nah saudara, saya mau beritahu kepada saudara, Thomas yang disebut siapa namanya? Siapa? Tahukah saudara bahwa Didimus itu bukan nama? Didimus itu adalah nickname atau julukan. Didimus itu adalah satu arti, Didimus itu artinya kembar, the twin. Kembar. Thomas yang disebut Didimus. Sebelum saya teruskan cerita yang ada di dalam cerita ini, saudara, saya percaya kita bisa relate dengan ceritanya Yohanes Pembaptis. Tapi saya berharap kita juga bisa nyambung dengan ceritanya Thomas. Jadi Thomas ini disebutnya si kembar. Si kembar. Kalau ada orang yang kembar, dan waktu disebutkan namanya ya, oh dia ini si kembar, tanpa sadar ada kemungkinan bahwa orang yang diomongin ini nggak begitu dianggap. Karena apa? Lebih dikenal karena saudara kembarnya. Padahal anak kembar punya nama sendiri kan? Masing-masing punya namanya ya. Tapi kalau orang panggil, oh ini si kembar. Saya anjurkan saudara panggil orang sesuai dengan namanya, bukan si kembar. Karena tanpa sadar, orang yang dipanggil si kembar, oh kamu lebih kenal saudara saya daripada saya. Karena itu dianggap insignificant atau enggak penting. Enggak penting, saudara. Mungkin Anda punya persepsi yang demikian karena selama bertahun-tahun Anda dianggap kurang penting. Sehingga Anda sukar untuk berkata Tuhan adalah penolongku karena Anda merasa, oh Tuhan adalah penolongnya carousel leader saya. Tuhan adalah penolong pastor saya, tapi bukan penolong saya. Karena apa? Anda merasa dianggap nggak penting. Tuhan memperlakukan semua saudara itu sebagai orang yang dikasih dan orang yang penting. Yesus mati buat semua saudara, buat semua kita. Dia mengasihi dan semua kita ini penting. Dan yang lucunya saudara, kalau saudara tadi baca Thomas yang disebut Didimus, yang disebut the twin, padahal dia nggak punya saudara kembar. Wow. Kalau ada anak kembar dibilang, oh ini yang kembar, itu udah merasa nggak dianggap penting, bisa begitu ya saudara. Tapi yang dialamin oleh Thomas ini lebih parah lagi. Karena apa? Dia nggak ada saudara kembar. Nggak ada saudara kembarnya. Tapi disebutnya si kembar. Jadi dia ini nggak ada percaya diri. Jadi yang dilihat, bahkan untuk melihat masa depannya, itu dia melihat, dia fokus, dia lebih ditarik dengan masa lalunya. Seperti ada tali yang narik dia. Kamu nih gak ada artinya, kamu nih insignificant. Benarkah Thomas itu insignificant? Benarkah Thomas itu nggak ada artinya? Oh, gampang sekali jawabannya saudara. Kalau Thomas nggak ada artinya, dia nggak dipilih menjadi salah satu rasul. Yesus melihat dari sisi yang berbeda. Dia nggak ngomong sih, tapi saya bisa bayangkan kira-kira Yesus bertindak demikian. Walaupun orang nggak anggap kamu, walaupun orang anggap kamu seperti orang yang nggak berarti, walaupun kamu sendiri menganggap dirimu ini nggak berarti, aku pilih kamu menjadi salah satu rasul. Luar biasa sekali saudara.
Mungkinkah Anda saudara hari ini biar ada kesembuhan di dalam hati saudara, bukan hanya secara jasmani, secara mental, tapi secara emosi Anda dibangun. Anda dibangun bahwa Anda itu berharga, Anda dipilih oleh Tuhan. Jangan ada orang yang bisa mempengaruhi hidupmu sehingga Anda berkata kamu ini nggak berarti, kamu ini nggak mampu, kamu ini Anda dibanding-bandingkan dengan orang lain, atau bahkan Anda mengizinkan Anda sendiri demikian. Sehingga dia nggak bisa mempercayakan pertolongan Tuhan di kemudian hari. Dia nggak bisa percaya kepada Yesus yang adalah terang dunia. Nggak heran saudara, nama Lazarus itu dalam bahasa aslinya Lazarus, yang artinya apa? Oh, Tuhan penolongku. Tuhan penolongku. Jadi saudara, saya mau bertanya kepada saudara saat ini, coba bayangkan, mengapa ketika hidup makin sulit kita tidak bisa mempercayai Dia? Kenapa ya? Justru pada waktu hidup makin sulit, mestinya kita lebih percaya ya. Kita bergantung. Saya berharap kalau hidup makin sulit, Anda ingat kepada kemenangan-kemenangan yang Anda pernah alami masa yang lalu. Waktu Anda mengalami tantangan yang sebesar Goliat, Daud mengingat kemenangan-kemenangan yang masa lalu. Kamu akan menjadi seperti singa dan beruang. Aku sudah mengalahkan singa dan beruang, kamu nasibnya sama nih. Ayo saudara, saya ajak kita ingat lagi. Justru pada saat makin sulit, pada saat tantangan berkepanjangan, pada saat mungkin ada sakit, mungkin Anda sakit yang berkepanjangan. Saya sendiri sekarang ini ada sakit saudara. Shoulder saya ini sakit saudara. Sakit, pastoral team tahu, pendoa syafaat tahu. Sakitnya itu bukan main saudara. Sakitnya itu sejak mungkin 2,5 bulan 3 bulan yang lalu ya. Itu sakitnya itu throbbing, tahu saudara, bahasa Ibraninya itu nyut-nyutan saudara. Nyut-nyutan itu 24 jam saudara, 24 jam. Setiap itu sakitnya. Jadi kalau ditanya sama orang level of pain-nya berapa, ya 9 sampai 10. Kadang-kadang 11. Saya mengalami masa-masa di mana nggak bisa tidur, saudara. Nggak, malam itu sering sekali, lama, saudara, lama. Akhirnya saya minta doa, saya didoakan, dan saya ke dokter, saya ikut terapis, ini itu. Waduh, sakit, pijet juga, waduh, sakit, saudara. Sakit. Akhirnya saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan ortopedik, ya saudara. Dan dia bilang, oke, kamu kalau mau bisa disuntik pakai kortison. Jadi saya di X-ray, di ultrasound. Kalau dikasih kortison, maka sakitnya bisa akan hilang, saudara. Dia bilangnya begini, bisa hilang atau bisa reduce the pain, ya. Jadi mengurangi sakit. Pastoral team masih ingat kesaksian saya. Saya bisa dapat suntikan itu saat itu juga. Tapi saya berdoa, saya bilang, saya mesti lakukan sesuatu dan dicampur dengan iman. Di buku Ibrani ditulis begitu. You have to mix it with faith. You have to mix it with faith. Saya berdoa, dan sakitnya berkepanjangan. Coba saudara, saya tanya sama saudara, kalau berminggu-minggu selama berapa bulan Anda malam nggak bisa tidur, gimana rasanya? Lemes, nggak enak saudara. Anda nggak tahu. Karena kalau saya berdiri di sini rasanya oke-oke aja. Ini karena urapan Tuhan saudara. Jadi akhirnya setelah saya didoakan, saya kasih waktu kepada ortopedik. Nanti 2 minggu kemudian setelah saya ketemu lagi, jadi udah berapa bulan ya, saya ketemu, saya bilang oke, 2 minggu kemudian baru saya mau disuntik. Karena apa? Baru saya ada kemungkinan disuntik. Are you with me?
Karena saya masih punya pengharapan untuk nggak perlu disuntik. Jadi setelah berminggu-minggu ditambah lagi 2 minggu lagi, aduh sakit saudara. Kalau tidur itu kadang-kadang itu bisa langsung lompat saudara, karena sakitnya bukan main saudara. Sakitnya kalau Anda bisa bayangkan ya, mau nepak nyamuk aja nggak bisa saudara. Karena kalau ada gerakan yang mendadak begitu, tes gitu ya, sakitnya. Belum tentu nyamuknya kena lagi. Jadi sederhana sekali, waduh sakit. Akhirnya setelah doa lagi, tanya Tuhan lagi, setelah nunggu 2 minggu, setelah berharap saudara, harapan saya untuk gak nyerah gitu aja saudara. Harapan saya, doa saya, permintaan saya supaya saya tidak disuntik kortison, karena saya dengar bahwa kortison itu adalah steroid, dan steroid itu bisa stay in your body forever katanya. Saya gak mau saudara, tapi setelah 2 minggu, aduh gak tahan lagi saudara, akhirnya saya disuntik. Di ultrasound sambil disuntik di antara tulang. Sekarang ini ya, sakitnya masih ada, tapi reduce. Beberapa movement tertentu masih nggak bisa saudara. Tadi saya minta Pastor Tom untuk pasang ini apa, what do you call this, remote receiver. Nggak bisa pakai tangan ini, nggak bisa saudara pakai tangan yang sebelah kiri. Sakit yang berkepanjangan. Ya, kalau angkat tangan cuma bisa sampai sini, yang sebelah kiri. Kalau Anda mengalami sakit yang berkepanjangan, Anda sudah tahu janjinya Tuhan, tapi Anda belum mengalami apa yang Anda lakukan. Kenyataan hidup selalu seperti itu rupanya. Karena kita nggak akan mendapat jawabannya langsung seperti yang kita mau. Tuhan adalah penolongku. Justru pada saat makin sulit kita lebih percaya kepada Dia. Kita bergantung kepada Dia. Itu musik bisa maju ke depan. Bagaimana kita bisa lebih percaya kepada Tuhan? Ada beberapa langkah yang saya ingin sampaikan, ini langkah-langkah praktis. Siapa yang mau lebih percaya kepada Tuhan? Yes, kita siapkan lagu tadi. Tuhan apa? Rohmu yang hidup. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa di sini yang mau lebih percaya kepada Tuhan? Oke. Gampang sekali. Coba katakan gampang. Gampang. Katakan kanan kiri. Gampang. Nggak sulit. Kadang-kadang yang bikin susah itu ya kita sendiri, saudara. Yang pertama begini, saudara. Menjadi seperti anak kecil. Anak kecil itu percaya. Mama bilang apa, Daddy bilang apa, percaya mereka. Anda yang masih punya anak kecil, Anda tahu, percaya aja, anak dikasih percaya aja saudara. Kita mesti seperti anak-anak, bukan kekanak-kanakan, tapi seperti anak-anak. Yang kedua, kelilingi Anda dengan orang-orang yang beriman. Jangan justru kepada orang-orang yang gak beriman. Kamu sakit begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan ada pinch nerve, jangan-jangan ada yang kejepit, jangan-jangan nanti kamu lumpuh nih, jangan-jangan kamu ada kanker. Waduh saudara, ada orang yang begitu. No. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang beriman. Karena itu pilih teman siapa Anda bergaul, teman dekat Anda itu siapa, pilih saudara. Yang ketiga, renungkan firman, berdoa dan menyembah. Itu sebabnya kita ada equipping. Sekali lagi hari Rabu ini dengan Brian Simon, dan hari Selasa kita ada Solemn Assembly. Kita berdoa, kita ada berdoa. Gereja perlu berdoa. Kalau Anda belum ikut Solemn Assembly hari Selasa jam 7.30 sampai jam 9, cuma 1,5 jam. Ayo dong saudara, ikut dong. Bikin waktulah supaya Anda bisa belajar percaya dan Anda bisa mengalami Tuhan adalah penolongku dan aku menaruh pengharapanku kepada yang memberi pengharapan, bukan kepada orang lain, saudara. Firman Tuhan bahkan mengatakan, terkutuklah mereka yang menaruh harapnya kepada manusia, tetapi diberkatilah mereka yang percaya kepada Tuhan.
Jadi saudara, renungkan firman, berdoa dan menyembah. Renungkan firman. Jadi hari Selasa kita ada Shalom Assembly. Rabu ini kita dilengkapi dengan firman Tuhan oleh yang menerjemahkan The Passion Translation lagi saudara. Kesempatannya ini jarang sekali saudara. Jangan cari alasan, jangan buat alasan. Nggak ada alasan. No excuse. Yang keempat, harus berpegang teguh kepada prinsip firman Tuhan. Prinsip firman Tuhan ini apa? Jangan justru lihat kanan kiri, lihat ini jadinya goyang. Prinsip firman Tuhan apa? Kalau Anda sudah tahu prinsip firman Tuhan dan Anda belum mengalami, tunggu aja saudara. Saya pelajari bahwa rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus itu mereka itu matinya sebagai martir, saudara. Tahu artinya martir? Mati syahid karena ikut Yesus. Jadi mati itu nggak jadi halangan. Kalau orang yang takut mati karena dia belum mati. Oops, I hope you get it. Ada seorang hamba Tuhan yang saya lupa namanya siapa. Dia mengatakan demikian. Oh, aku udah mati udah lama. Waktu aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan Yesus, aku sudah mati. Hidup yang aku sekarang ada ini, Paulus mengatakan demikian juga. Bagiku mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Jadi saudara, kalau kita takut mati, kita belum mati saudara. Saya nggak bicara mengenai kematian jasmani ya. Kalau kita kedagingannya ini belum mati, maka kita takut mati. Tapi kalau kita kedagingannya ini sudah mati, maka kematian yang benar-benar kematian nggak jadi halangan. Gereja Tuhan bangkit. Poin yang terakhir, kalau Anda jatuh, bangun lagi. Kalau Anda gagal, bangun lagi. Bangun lagi. Siapa yang gak pernah gagal? Siapa yang gak pernah buat salah? Siapa yang sudah sempurna? Gak ada. Menghadapi situasi keadaan di Amerika saat ini, ayo kita bangun. Ayo kita bangkit, gereja Tuhan. Doakan buat Amerika. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit, kita berdoa. Kita nyanyikan lagu ini. Yes, yes, yes. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Saya berdoa saat ini kalau ada saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, saya berikan kesempatan Anda terima Tuhan Yesus saat ini. Mungkin Anda pernah dengar, mungkin Anda pernah ke gereja, tapi belum pernah membuka hati, mengundang Yesus masuk dalam hati saudara. Kalau Anda di sini, Anda bisa angkat tangan, saya mau terima Tuhan Yesus, silahkan. Mungkin Anda yang di internet, Anda mau terima Tuhan Yesus, Anda angkat tanganmu, Anda buka hati. Yes. Mungkin Anda merasa, aduh kok aku di rumah angkat tangan sendiri. No, it's
bukan satu kebodohan, tapi ini adalah langkah iman. Dan Anda bisa telepon ke gereja untuk follow up berikutnya. Saudara yang sudah mendengar cerita-cerita ini, di dalam cerita ada cerita. Di dalam cerita-cerita ini ada cerita yang kena mengenai hidup saudara, nyambung dengan saudara. Dan saat ini Anda mau berseru kepada Tuhan, jamah aku, perbarui perspektifku. Aku tahu sekarang Tuhan pilih aku. Anda yang tahu firman ini buat saudara dan Anda perlu didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ada lagi, ada lagi. Yes, 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 yes. Yes, yes. Oh, yes, 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 yes. Yes, yes. Oh God, oh God, oh God. Saya mau doakan Anda. Ini adalah waktu yang luar biasa. Anda bisa maju ke depan, nggak perlu malu. Maju ke depan. Saat ini maju, kita akan doakan. Kita akan doakan. Tuhan Yesus biar ada kesembuhan dari dalam. Mari saudara, jangan malu. Silakan. Yes. Maju, 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 maju. Yes. Yes, yes, yes. Anda di dalam tantangan yang berkepanjangan, mengalami tantangan yang berkepanjangan saat ini. Yes, 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 yes. Yes. Oh God, saat ini engkau jamah, Saya minta leaders, Kersa leaders, doakan. Yes, 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 bisa ada terobosan saat ini. Yes, 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 yes. Yes, yes, terus. Yes. Oh God. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Ada kelepasan, ada terobosan. Saat ini ada terobosan. Yes, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yes, yes. Lagi. Ayo. Yes, yes. Jesus. One more. Come on. Yes, Jesus. Oh, rabaratasan. God, hari ini ada terobosan. Hari ini ya Tuhan. Firman yang hidup bicara, menjamah. Yes, di dalam nama Yesus. God, oh God. Irabaya dada baratasan. Jesus. God, Kau adalah penolongku. Terima kasih ya Tuhan. Yes. Saudara yang melihat di rumah, ada saudara-saudara kita yang maju ke depan di sini. Saudara yang butuh doa, telepon. Anda telepon. Kami akan mendoakan saudara. Anda nggak sendirian. Tuhan penolong Anda. Berharap kepada yang memberikan pengharapan. Yes. Kita akan terus mendoakan saudara-saudara yang ada di depan di sini. Saudara yang lain, you are dismissed. God bless you.